Ya baik, pada perkuliahan kita sebelumnya kita sudah membahas mengenai integral. Tentunya saya resume sedikit, yaitu integral f(x) dx. Nah, kalau dia memiliki batasan, misalkan dari A sampai B, maka hasilnya adalah hasil integralnya disubstitusikan batas atasnya, yaitu B dikurangi batas bawah. Ini disebut integral tentu. Kemudian kalau tidak ada batasannya, disebut dengan integral tak tentu, atau ditulis dengan f(x). Ini hasil integral ditambah C. Ini integral tak tentu. Ya. Kemudian berikutnya adalah kalau ada integral kemudian diturunkan, maka dia sama seperti hilang ya, integral dan turunan sekaligus ya. Jadi kalau misalkan x kuadrat diintegralkan sepertiga x pangkat 3, kemudian diturunkan lagi menjadi x kuadrat lagi. Nah, di dalam konsep yang ada di sini namanya adalah teorema dasar kalkulus 2. Ya, yang ini. Ya. Nah, teorema dasar kalkulus 2 yaitu kalau diintegralkan kemudian diambil nilai turunannya, maka dia fungsinya akan kembali lagi seperti semula ini ya, yaitu sama dengan f(x) gitu ya. Nah, kemudian kalau tidak bisa diintegralkan secara langsung, maka digunakan pemisalan. Contohnya yang ini yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Kalau contoh pemisalan pada integral, yaitu kalau pemisalan pada integral itu sekaligus ada turunannya ya. Jadi kalau kita misalkan 1 tambah x kuadrat, turunannya adalah 2x dx. Nah ini. Jadi kita bisa mengintegralkan integral 1 per akar U, begitu. U-nya tadi 1 tambah x kuadrat, turunannya adalah du sama dengan 2x dx. Nah, 2x dx di sini sama dengan du, maka integral 1 per akar U du. Hasilnya sama dengan U pangkat min integral U pangkat min setengah du. Sama dengan min setengah tambah 1 setengah ya. Berarti 2 U pangkat setengah. Gitu ya. Kemudian cara simpel untuk mengintegralkan polinomial adalah misalkan x pangkat 5 dx, nah sama dengan 5 tambah 1, 6 ya. Berarti x pangkat 6 seper 6. Gitu ya. Kemudian kalau integral x pangkat 2 per 5 misalkan, karena pecahan 2 per 5 tambah 1, 5 per 5 ya. Berarti x pangkat, 7 per 5 sorry, x pangkat 7 per 5, koefisiennya 5 per 7, berkebalikan. Kalau integral x pangkat min 2 per 5, min 2 per 5 tambah 1, berarti min 2 tambah 5 per 5, nah, min 2 per 5 tambah 5 per 5, itu min 3 per 5, min 3 per 5, x pangkat min 3 per 5, koefisiennya adalah min 5 per 3, itu artinya berkebalikan. Ya. Nah, itu secara teknis simpelnya begitu cara mendapatkan turunan daripada polinomial. Yang lainnya sin kostan, turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah negatif sin, turunan dari tan adalah secant kuadrat. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah
Di sini hitunglah integral berikut ini. Ini kan ada batasannya. Karena ada batasannya, ya kita membuat integralnya adalah memperhatikan batasan tersebut ya. Kalau kita membuat ini batasannya di sini. Fungsinya ini sendiri, ya berarti kita buat integralnya, yaitu integral dari min 1 batas bawahnya sama dengan batas kiri pada garis bilangan dari min 1 sampai 2. Fungsinya, atau saya tulis dulu fx dx. Fungsinya yaitu 2, ya berarti ditulis sama dengan dari min 1 sampai 2 dx. Tambah dari 2 sampai 4, ya. Ini 2, ini 4. Fungsinya sendiri adalah di sini x ya, yang ini. Maka x dx. Tambah dari 4 sampai 6, fungsinya sendiri adalah 2x kurang 6. Berarti 2x kurang 6 dx. Gitu ya. Nah, kalau diperhatikan di sini sepaket dia. Batas bawahnya juga terhadap x, batas atasnya juga x, yang fungsi di sini juga adalah x kan? Ya, maka kalau muncul di situ variabel yang lain, itu salah formulanya nanti. Ketika menghitung luas atau menghitung volume. Ya, tiba-tiba di sini muncul Y kurang 6 dx. Nah, salah tuh formulanya. Nanti kiri-kirinya. Ini ada batas bawah, X juga, batas atas sama E. Ini artinya X sama dengan 4 ya. Ini X sama dengan 6. Di sini X semua variabelnya. Di sini ditentukan terhadap X. Ya. Nah, kemudian juga bentuk yang ada nilai mutlak. Ya, nilai mutlak itu artinya fungsinya itu ada 2 ya. Jadi kita pastikan dulu nilai mutlak X bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Nilai mutlak X plus 2 bernilai X plus 2 kalau X plus 2-nya lebih dari sama dengan 0 atau X-nya lebih dari sama dengan min 2. Kebalikan, ini kebalikannya nih. Ya udah X kurang dari min 2 gitu kan. Kebalikannya, maka min X plus gitu ya. Cara membuat persamaannya dulu. Nah, pada persamaan ini kan jelas bahwa dia terbatas, fungsinya itu terbatas pada X sama dengan min 2 yang lebih dari atau yang kurang dari. Sehingga dilihat dulu di integralnya dari min 4 sampai 0. Min 2 kan diantaranya. Diantaranya karena fungsinya berbeda, maka dipecah. Kalau saya buat integralnya, batasnya saya ubah nih ya. Batasnya dari 2 sampai 10. Nilai mutlak X plus 2 min X kuadrat dx. Ini langsung saja saya ganti dengan X plus 2. Gitu ya. Kenapa bisa langsung saya ganti? Dikarenakan batasannya itu tadi 2 dan 10 itu dia posisinya berada di lebih dari sama dengan min 2. Gitu ya. Begitu juga kalau batasannya saya ganti dari min 10 sampai min 1. Min 3 ya. Min 3. Maka fungsinya pasti ini aja. Min X plus 2 min X kuadrat. Karena seluruhan daripada nilai mutlaknya itu cuma menggunakan fungsi yang ini. Tapi kalau batasannya tadi adalah dari min 4 sampai 0 dan dia ada, kalau saya buat garis bilangan ini dari min 4, ini 0, min 2 kan di sini nih. Ya, fungsinya berbeda nih.
yang satu begini, yang satu begini gitu kan. Maka dibatasi dari min 4 sampai min 2, dari min 2 sampai 0. Begitu ya. Jelas ya? Kenapa dibatasi? Tadi nilai mutlaknya sendiri karena ada dua fungsinya. Karena ada dua fungsinya dipastikan integralnya berbeda, yaitu dari min 4 sampai min 2, kemudian dari min 2 sampai 0. Ini ganti dari min 4 sampai min 2 pakainya ini min x plus 2 min x kuadrat. Satu lagi tambah yaitu x plus 2 min x kuadrat dx. Selesai, tinggal diintegralkan aja ya. Dipecah ya. Dipecah itu karena kan kurvanya berbeda ya. Kenapa dipecah? Karena kurva yang pertama karena kurvanya berbeda, yang kedua dia sesuai dengan rentang. Jadi kalau dia mulai dari 10 sampai 15 kan cuma pakainya cuma satu aja. Yang ini tadi kan nggak perlu dipecah. Ya kan? Kalau dia dari min 10 sampai min 3 sama fungsinya cuma ini aja. X kurang dari min 2. Nggak perlu dipecah. Yang perlu dipecah karena terbatas pada X sama dengan min 2. Dibatasi satu ke sana, kurvanya satu lagi berbeda. Yes. Fadil Fauzi. Nah, berikutnya adalah integral seperti biasanya, yaitu integral polinomial atau pangkat ya, yaitu 5x berarti x-nya pangkat 1, berarti lima pangkat 1. Ini ya pangkat 1, 1 tambah 1 2, 5 per 2 x kuadrat gitu ya. Kemudian ini 5x gitu kan. Ini pangkat 1 berarti 1 tambah 1 2 min setengah x kuadrat. Ini pangkat 2, 2 tambah 1 3. Berarti sepertiga x pangkat 2 berarti 2x. Ini pangkat 2, 2 tambah 1 3 berarti x pangkat 3 sepertiga ya.
Atau sepertiga X pangkat 3. Ini pangkat 1, 1 tambah 1, 2. Berarti 1/2 X kuadrat. Atau 3/2, 3/2 ya. 3 kali setengah, 3/2 X kuadrat. Gitu. Untuk polinomial. Kemudian, nah, bentuk lainnya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, misalkan ini yang ditanyakan adalah anti turunan, maksudnya integral juga ya. Integral daripada ini ya, integral daripada sin X tambah 8X kurang cos X, yaitu turunan dari sin adalah cos ya. Berarti integral dari sin adalah min cos ya. Min cos X. Ini pangkat 1, 1 tambah 1, 8/2 X kuadrat. Integral dari cos tadi sin ya, berarti min sin X. Nggak ada batasan, berarti plus C. Ini kalau kita misalkan ini pangkat 5, turunannya pangkat 6, nah, nggak bisa dimisalkan. Ada cara lain, yaitu dengan mengalihkan dulu nih. S pangkat 5 dengan S pangkat 3, berarti 2S pangkat 8. Ini ke sini, 3X pangkat 4. Ini ke sini, min 8, X pangkat 3. Diintegralkan, 8 tambah 1, 9. Berarti 2/9, X pangkat 9. Pangkat 4 tambah 1, 5. 3/5, X pangkat 5. 3 tambah 1, 4. Min 8/4, X pangkat 4. Gitu ya. Min 8/4, X pangkat 4. Yang ini, 3/2 X pangkat 5 dibuat dulu menjadi 3/2 X pangkat min 5. Min 2, X pangkat min 4. Gitu ya. Kan dibuat, itu kan pangkat negatif kan? Diintegralkan, hasilnya min 5 tambah 1, berarti min 5 tambah 1, hasilnya min 4. 3/2, X pangkat min 4, 1/min 4. Min 2, ini min 4 pangkat tambah 1, min T, X pangkat min 3, 1/min 3. Berarti 3 ini kali ya. 3/8, min 3/8, X pangkat min 4. Tambah 2/3, X pangkat min. Ya. Gimana guys? Ada pertanyaan guys? Apa tuh? Nah, ini intinya integral, sama integral. Anti turunan itu integral. Jadi ini carilah anti turunan dari maksudnya adalah integral. Jadi integral itu kalau itu setiap polinomial cirinya pangkatnya naik satu cirinya. Kalau minusnya kan sudah dijelaskan. Pangkatnya naik 1 dikali dan koefisiennya kebalikannya ya. Atau integral X pangkat R sama dengan 1/R plus 1 X pangkat R plus 1. Ya, kalau ngapalin begitu silakan. Kalau mau model tadi, yaitu pangkatnya nambah 1 dikali dengan kebalikannya ya. Begitu. Kemudian, ya. Dari SMI. Kopi. Ya. Berikutnya nomor 4. Nah, ini kan sama juga kalau dimisalkan ada turunannya, tapi X pangkat 3 nggak ada turunannya. Jadi yang dilakukan adalah, ini kebetulan bisa dilakukan pembagian dulu seperti ini. 3 dibagi 2 X pangkat 5, hasilnya adalah 3/2 X pangkat min 5. X pangkat 6 dibagi dengan X pangkat 5, berarti X ya. Berarti min 1/2
X. X pangkat 3 dibagi X pangkat 5. Hasilnya adalah X pangkat min 2. Gitu. Ya. Diintegralkan, min 5 tambah 1, min 4 ya. 3/2, X pangkat min 4, 1 per min 4. Min setengah tetap, pangkatnya 1, 1 tambah 1, 2. X kuadrat per 2. Gitu ya. Min 2 tambah 1, min 1 ya. X pangkat min 1, ini min setengah tetap, kali 1 per min 1. 3/8 negatif. Ya. X pangkat min 4, min setengah dan setengah, min 1/4 X kuadrat, min setengah dan min 1 plus setengah X pangkat min 1 plus C. Plus C-nya terakhir aja biar nggak bingung kan. Dan yang terakhir nomor 5 ini X pangkat min 3/5 tambah 1 tambah 5/5. 5 kurang 3, 2/5. X pangkat 2/5 kali 5/2 kali 5. 5 ini 5 yang dimaksud ya. Kemudian 25/2 X pangkat 2/11 ya. Bisa ya? Ya. Setidaknya polinomial lah, kan karena polinomial itu kemungkinan ada ya. Nah. Nomor 1 sampai nomor 4 tadi bisa diselesaikan dengan cara langsung ya. Nomor 5-nya menggunakan pemisalan. Ini 3X berarti 3/2 X kuadrat tambah 1/5 X pangkat 5. Ini turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin. Nah, ini integral dari min sin adalah cos X. Ya. Ini X pangkat 3/2. 3/2 tambah 1. 5/2. 5/2. Berarti 2/5 X pangkat 5/2. Gitu kan? Tambah 12 X. Ini pangkat 5/3. 5/3 tambah 1. 8/3. Berarti 3/8 X pangkat 8/3. Ya. Ini pangkat 5/3 negatif. Ya kan? Karena posisinya di bawah. Berarti sama dengan 3 X pangkat min 5/3. Min 5/3 tambah 1. Tambah 3/3. Min 2/3. Min 2/3. Berarti 3 X pangkat min 2/3 kali 3/2. 3/2-nya negatif ya. Jadi min 9/2 X pangkat min 2/3. Yang terakhir adalah pemisalan. U sama dengan 1 kurang X pangkat 3. Turunannya adalah min 3 X kuadrat dx. X kuadrat dx-nya di sini kita butuhnya hanya X kuadrat dx, berarti du per min 3 sama dengan X kuadrat dx. Jadilah ini integral du per min 3 kali akar U. Ya. Sama dengan U pangkat setengah. 1 per min 3 atau min 1/3 integral U pangkat setengah du. Setengah tambah 1, 3/2 ya. 3/2 artinya 1/3 kali 2/3 U pangkat 3/2. 2/9 U-nya tadi 1 kurang X pangkat 3 pangkat 3/2. Gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Yang contoh soal berikutnya. Ini pemisalan ya. Nomor 1 sampai nomor 4 bisa langsung dikerjakan. Nomor 5 menggunakan pemisalan. Kenapa integral menggunakan pemisalan? Ciri-cirinya adalah
ada pangkat 2, ada pangkat 1. Jadi pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3 turunannya. Nah, itu ciri-cirinya menggunakan pemisalan. Kalau mau integralkan secara langsung ya nggak bisa itu ya. Kemudian ini sama ya, untuk menghitung integral tentu yaitu menggunakan partisi, artinya dibagi dulu berapa partisi, begitu, kemudian partisinya dibuat tak hingga banyaknya, atau partisinya dibikin minimum, ini dibikin kecil ya, atau partisinya maksimum itu artinya banyaknya partisi itu tak hingga, begitu. Nah, kemudian diambil jumlah rimannya, jumlah riman itu masing-masing partisi itu dijumlahkan, kemudian diambil nilai limitnya n tak hingga. Ya, n tak hingga artinya kita membuat partisi sebanyak mungkin, atau tadi partisinya kita bikin mendekati 0. Partisi di sini adalah delta X-nya. Ini delta X-nya kita bikin mendekati 0. Kenapa dibikin mendekati 0? Supaya luasnya sama dengan luas di bawah kurva. Kalau partisinya cuma 2 nih, contohnya saya bikin partisinya cuma 2. Itu kan kelihatan lebih kan? Ada warna putihnya di bagian kotak itu menunjukkan dia akan lebih. Ada yang lebih atau ada yang kurang. Jadi diambil limitnya dari tak hingga atau partisinya semakin kecil. Ya, lalu sama dengan luas kurva. So, itu sudah kita bahas, ini sama ya, tekniknya sama. Kemudian nah ini ya, kemudian teorema dasar kalkulus 2 yang tadi, bahwa suatu fungsi diintegralkan kemudian diturunkan lagi, kita nggak perlu menghitung, hanya mensubstitusi batas atasnya, ini batas atasnya X, disubstitusi ke dalam fungsinya menjadi fx, awalnya ft menjadi fx. Kalau batas atasnya bukan X tapi X kuadrat misalkan, X pangkat 3, maka dikali dengan turunannya yaitu 3X kuadrat. Ya. Kalau batas bawahnya dan batas atasnya dua-duanya bukan bilangan, adalah fungsi, dua-duanya ini fungsi, yang dimaksud dalam fungsi X ya, X kuadrat, X tambah 2 itu namanya fungsi, maka batas atas dikali turunannya, dikurangi batas bawah dikali turunannya. Nah, sekarang kita lihat langsung ke contoh ya. Nah, ini adalah integral, tapi yang ditanya adalah turunan. Berarti dia saling menghilangkan dengan cara substitusi saja X-nya ke dalam fungsinya. Ini 1 tambah T pangkat 3, berarti menjadi 1 tambah X pangkat 3. Gitu ya. Batas atasnya saja yang disubstitusi, batas bawah tidak. Saya ambil contoh sebelum ke sini, integral T kuadrat dt. Batas atasnya X, batas bawahnya 0. Ketika saya integralkan, hasilnya adalah 1/3 T pangkat 3. Kemudian saya substitusi menjadi 1/3 X pangkat 3. Kalau saya turunkan, Y sama dengan 1/3 X pangkat 3, turunannya Y aksen sama dengan X kuadrat ya. Nah, awalnya tadi T, ini T kuadrat menjadi X kuadrat, karena disubstitusi X-nya ke dalam T. Gitu. Ya. Sedangkan yang dimaksud pada teorema dasar kalkulus 2 itu kita nggak perlu melakukan perhitungan ini. Kita nggak perlu mengintegralkan, lalu kemudian kita menurunkan. Nggak perlu. Karena di sini integral, kemudian dihitung turunannya, ya berarti fungsinya tinggal disubstitusi. Ini integral, dihitung turunannya, maka sama seperti kita mensubstitusi batas atasnya ke dalam fungsi. Ya, langsung substitusi. Ini Mbak, karena dia teoremanya mengatakan begitu, jadi langsung disubstitusi, nggak menghitung integral dan nggak menghitung turunannya, gitu ya. Nah, ini cuma saya memberikan contoh bahwa kalau kita integralkan, ya, kemudian kita turunkan lagi, dia kembali. Tapi kembalinya kan bukan T ya, tapi X, karena sudah disubstitusi batas atasnya.
Oke, saya ulangi dari soalnya. Ini batas bawahnya bilangan, diabaikan kalau bilangan. Kemudian, karena kalau bilangan itu kan kalau diintegralkan, ya hilang. Ya. Disubstitusi kan, bilang ini, kalau saya substitusi angka 1 ke sini apa? 1 tambah 1, 2 kan? Ya, nilainya 2. Kalau saya turunkan, hilang kan? Itu. Jadi bilangan itu diintegralkan, diturunkan, dia hilang. Jadi yang diperhatikan variabel. Nah, ini variabelnya bagian atas saja, berarti 1 tambah, awalnya 1 tambah T pangkat 3, variabelnya bagian atas, maka menjadi 1 tambah X pangkat 3. Gitu ya. Kemudian ini fungsinya, kemudian diturunkan G-aksennya. G-aksennya, ini integral, diturunkan berarti hilang. Maka kita lihat batasnya, oh batas bawahnya bilangan. Batas atasnya X kuadrat, disubstitusi X kuadratnya. Yaitu akar 1 tambah X kuadrat pangkat 3 dikali dengan turunan daripada X kuadrat, yaitu 2X. Begitu. Ya. Kalau dia X saja seperti yang A ini, dia tidak perlu dikali dengan turunannya. Tapi kalau dia bentuknya lain, X kuadrat, 2X plus 5, dan seterusnya, bentuk yang berbeda, maka dia dikali dengan turunannya. Ya, yaitu 2X. Kalau dua-duanya batas atas, batas bawah, maka yang tadi, nah ini, batas atas dikali turunannya, dikurang batas bawah kali turunannya. Ya, substitusi batas atas kali turunannya dikurang substitusi batas bawah dikali turunannya. Nah, kita lihat contoh G-aksen langsung ya. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini, ini G-nya semua dalam bentuk apa? Dalam bentuk integral. Ya, ini dalam bentuk integral semuanya. Kemudian yang ditanya adalah G-aksen. Berarti saling menghilangkan ya. Saling inverse. Jadi, apa yang kita cek? Batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya bilangan, diabaikan, batas atasnya X. Ya, berarti langsung hasilnya adalah G aksen X sama dengan 1 per X kuadrat plus 1. Ya. Kemudian, nomor 3 dulu, sebelum nomor 2. Ya. Batas bawahnya bilangan, batas atasnya bukan X, tapi X kuadrat plus 1. Substitusi juga sama, dengan dikali dengan turunannya. Yaitu 2 tambah sin X kuadrat plus 1, ya ini diganti, disubstitusi tadi, dikali dengan 2X. Ya. Nomor 4 juga sama, yaitu G aksennya, substitusi saja, karena ini bilangan, Pi itu bilangan ya, baik 160 maupun, baik 120 maupun 3,14, sama-sama bilangan, G aksen X sama dengan tan S di sini ganti dengan X kuadrat. Sudah selesai. Dan yang terakhir, yang ini karena dua-duanya variabel, substitusi dulu Pak yang atasnya 1 per G-aksennya, yaitu 1 per X kuadrat dikuadratkan ya. X kuadrat dikuadratkan plus 1. Turunan X kuadrat adalah 2X. Dikurangi, substitusi bagian bawahnya. 1 per X kuadrat plus 1. Kali 1. Gitu. Ya. Kalau disederhanakan, nggak bisa, yaitu ini X pangkat 4 plus 1, di sini X pangkat 2 plus 1. Boleh disederhanakan, boleh, tapi hampir sama, agak panjang. Ya, itu. Hah? Cukup. Kalau kita ujian kan nggak sampai kan? Ya, maksudnya sesuai dilihat aja ada ini. Kalau saya lihat kan di ujian itu kan modelnya, kita ngerjain satu baris sudah ada jawabannya. Ya kan? Ya, misalkan perkalian gitu kan. Fungsi perkalian U aksen V tambah UV aksen. Nah, udah ada jawabannya itu. Biasanya di situ.
Contoh yang lainnya. Nah, tadi ini untuk integral pemisalan. Di sini adalah X kuadrat kurang 4. Ini yang kita misalkan turunannya adalah 2X dx. Ini 3X kuadrat plus 7. Turunannya adalah 6X. Di sini turunannya adalah 6X ya. Nah, kalau kita misalkan tadi U sama dengan 3X kuadrat plus 7, maka turunannya adalah berapa, Grace? 6X ya. Nah, kita butuhnya berapa, Grace, di sini? 3X dx ya. Kita mau ganti X dx boleh, 3X dx juga boleh. DU-nya sama dengan 6X dx. Kalau kita mau ganti X dx-nya saja, ini berarti 1/6 DU sama dengan X dx. Sehingga awalnya ini kita ganti satu persatu. Ini udah kita ganti dengan U tadi, berarti menjadi integral akar U. Ya. Nah, tadi kasih lihat dulu, ya udah nggak apa-apa. Kemudian X dx-nya di sini kita ambil tadi, yaitu 1/6 DU, 1/6 DU. Tiganya tetap kita bawa. Ya. Jadilah setengah integral U pangkat setengah DU. Setengah plus 1 yaitu 3/2, yaitu 2/3 U pangkat 3/2. Yaitu 1/3 U-nya kembalikan 3X kuadrat plus 7 pangkat 3/2. Gitu. Iya. Ya, dibuktikan dengan bukan dimisalkan tadi. Sebenarnya kalau sudah melakukan pemisahan seperti ini, udah kelihatan ciri pada pilihan jawaban ya. Pilihan jawaban itu udah kelihatan. Jadi oh pangkat 3/2. Jadi ada yang pangkat 3/2 itu ya kan? Ya. Kemudian yang nomor 4 pemisahannya yaitu 2Y kuadrat plus 5 turunannya adalah 4Y ya. Kemudian yang terakhir di sini nomor 7 pemisahannya adalah cos 2X ya. U sama dengan cos 2X. Turunannya apa, Grace? DU sama dengan turunan daripada cos min sin ya. Min sin 2X. Turunan daripada 2X 2 ya. Nah, berarti min 2 sin 2X. Nah, sekarang kita ganti nih. Ini adalah DU ya. Nah, ini adalah DU. Yang ini DU. Ini tadi menjadi U pangkat 4. Berarti 4 tambah 1, 5 ya. 1/5 U pangkat 5. Atau 1/5 cos 2X pangkat 5. Ini sama ya. Oke, kita akan melihat aplikasi integral pada menghitung luas ya. Ini seperti yang saya katakan, integral tadi polinomial. Kalau udah bisa menghitung polinomial, khususnya pada menghitung luas ini kebanyakan polinomial yang digunakan. Menghitung luas dan menghitung volume. Materinya menghitung luas, menghitung volume itu aplikasi aja. Tekniknya adalah menghitung integral tadi. Ya. Sekarang kita lihat, nah, menghitung luas daerah tadi. Luas daerah A sama dengan integral dari A sampai B fx dx ya. Saya uraikan begini aja. Ini adalah batas kiri, yang ini maksudnya ya. Yang atas itu batas kanan. Ini artinya kalau saya pakai persamaan itu kan X sama dengan A ya. X sama dengan 1, X sama dengan 2, kan gitu ya. Kalau yang B juga sama, X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Jadi ini batas ini adalah terkait dengan nilai X. Batas kanannya juga nilai X.
kemudian fungsinya adalah fx yang dimaksud adalah ini, diintegralkan terhadap dx yang dimaksud adalah ini. Jadi luasnya adalah gitu ya. Bisa ya dipahami ya? Nah, sekarang kita langsung lihat ke contohnya. Nah, kita mau menghitung luas di bawah kurva Y sama dengan S kuadrat. Nah, kalau segitiga kan gampang, tapi kalau Y sama dengan S kuadrat di bawahnya kan bentuknya nggak beraturan kan? Nah, jadi cara menghitungnya bagaimana? Tadi pertanyaannya hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, maksudnya ini, gitu kan? Sumbu X maksudnya ini, ya kan? Dan X sama dengan maksudnya ini. Kita buat integralnya bagaimana? Integralnya tadi seperti saya katakan, batas kiri kan gitu kan? Batas kirinya apa? Segini, X sama dengan, gitu kan? Batas kanannya 2. Fungsinya S kuadrat, F kan? Y sama dengan F kan? Y sama dengan Fx sama dengan S kuadrat. Ini kan integralnya Fx dx. Berarti X kuadrat. Integral dari 0 sampai 2 X kuadrat dx. Kalau sudah seperti ini, udah pasti bisa menghitung kan? Sepertiga X pangkat T. Jelas? Kalau udah bisa ini, udah selesai sampai volume caranya, gitu aja. Contohnya ya, ini batas kiri tadi X sama dengan 0, batas kanannya X sama dengan 2, fungsinya adalah S kuadrat, diterapkan terhadap D. Jadi ini luasnya, kita buat dalam formula integral, didapatkan hasilnya 8/8. Nah, berikutnya yang ini ya, lihat gambarnya. Ya. Kalau kita mau menghitung luas di bawah ini kurva ini Hx ya, yang atasnya Hx. Nah, kalau saya hitung integral Hx dx dari A sampai B itu maksudnya ini. Ini A, ini B, ya kan? Ini fungsi Hx-nya. Kalau saya integralkan kan seperti ini kan? Luas aslinya, betul ya? Kemudian yang bawahnya Gx. Saya integralkan dari A sampai B. Yang dimaksud adalah yang warna putihnya itu. Ya. Yang ini. Integral dari A sampai B, ini Gx-nya, ya kan? Luasnya ini kan? Jadi kalau saya mau yang diarsir ini, yang Hx dikurangi yang G. Yang atas dikurangi yang bawah. Jelas ya? Kenapa? Hx itu kan tadi saya gambarin tuh di ya, Hx mencakup semuanya. Ini kan Hx tadi gambar yang pertama. Nah, ini. Ya kan? Ya, Gs kan yang putihnya aja. Nah, jadi kalau yang diarsirnya adalah Hx dikurangi G. Gitu ya. Atau bahasa sederhananya, yang atas dikurangi yang bawah. Fungsi yang atas dikurangi yang bawah. Nah, kalau ketemu kurvanya begini misalkan, ini kurva pertama, ini kurva kedua. Harus dibagi 2, karena ini yang atas dikurangi yang bawah. Nah, ketika sudah kurvanya sebelah kanan, yang atasnya udah ganti itu. Iya. Ya kan? Ini kalau saya tulis di sini misalkan X pangkat 3 aja misalkan. Kalau di sini super X ini misalkan aja ya. Nah, jadi yang atas dikurangi yang bawah. Ini saya batasin itu. Ini 4, ini 8, ini 12. Berarti dari 4 sampai 8, yang ini, yang atasnya yang ini kan, X pangkat 3, berarti X pangkat 3 dikurangi super X. Dari 8 sampai 12 dibalik. Dari 8 sampai 12, super X dikurangi X pangkat
3. Maka kita akan mendapatkan luas ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Kurva yang pertama yang ini yaitu apa nama kurvanya? Y sama dengan X plus 4. Nah, nggak boleh tertipu sama ini ya. Tidak. Karena dia persamaan nggak garis. Y sama dengan X plus 4. Yang bagian bawahnya. Yang ini. Yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2. Yang ingin dihitung adalah luas ini. Artinya yang atas dikurangi yang bawah. Kalau fungsinya. Ya sekarang tinggal cek batas kiri sama batas kanan. Batas kirinya adalah ini. Batas kanannya adalah ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan batas kiri dan batas kanannya? Ya, karena di sini ada pertemuan antara dua kurva tersebut, maka tinggal menyamakan nilai Y-nya kurva pertama dan nilai Y pada kurva kedua. Atau menyamakan nilai X pada kurva pertama atau kurva kedua. Karena nilai X dan Y-nya sama kan di situ ya. Contohnya kalau saya ambil di sini min 2. Saya masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Y sama dengan X plus 4. Yaitu min 2 tambah M. Hasilnya adalah 2. Nah, saya masukkan ke dalam kurva ini. Y sama dengan X kuadrat min 2. Kalau saya min 2 kuadrat, 4 ya. 4 kurang 2, 2. Kan? Sama kan? Nilai X-nya sama, nilai Y-nya sama. Karena pertemuan antara kedua kurva. Cara mendapatkan titik ini yaitu dengan menyamakan nilai Y ataupun nilai X. Di sini menyamakan nilai Y-nya, maka Y yang pertama adalah X plus 4 dan Y yang kedua adalah X kuadrat min 2. Disamakan, kemudian difaktorkan, dapatlah titiknya min 2 dan min 2 artinya titik sebelah kirinya, min 3 artinya titik sebelah kanannya, maka integralnya yaitu dari integral dari min 2 sampai 3 ya, dari min 2 sampai 3 yang atas tadi adalah X plus 4 dikurangi yang bawah yaitu X kuadrat min 2. Ini ya. Yang atas dikurangi yang bawah, batas kiri sama batas kanan. Kebetulan ini kita belum tahu batas kiri batas kanannya. Ya kan? Kalau yang tadi kita udah tahu, langsung bisa kita tulis angkanya. Gitu. Ya. Nah, berikutnya apa? Ada pertanyaan? Silakan. Nah, berikutnya tadi perhatikan ini luas kurva yang diinginkan ini ya. Saya itu dulu. Saya arsir dulu. Luas kurva yang diinginkan adalah ini. Kan kita ngecek kurvanya. Kurvanya ini, ya kan? Setelah ke kanan, kurvanya berubah nih. Kurva yang ini maksudnya. Ya kan? Jadi dari 0 sampai titik ini, kurvanya menggunakan Y sama dengan X kuadrat. Tapi ke kanannya di sini, dia menggunakan kurva Y sama dengan X plus 2. Kan luas di bawah kurva. Ya? Jelas ya? Kalau saya menggunakan Y sama dengan X kuadrat semuanya, kurvanya luasnya yang ini nih. Nah, kalau saya menggunakan semuanya kan. Jadi tadi kita di sini jelas 0, kemudian titik di sini berapa di sini? X sama dengan berapa? Belum tahu. Di sini 2. Di sini adalah titik pertemuan antara kedua kurva. Ya kita samakan aja kurva yang pertama dan kurva yang kedua yaitu min X plus 2. Yaitu X kuadrat sama dengan min X plus 2. X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan.
X sama dengan plus 2, X sama dengan min 1, X sama dengan min 2, dan satu lagi X sama dengan 1. Nah, berarti ini X sama dengan 1. Batasnya di sini, maka kita buat integralnya dari 0 sampai 1, ya. Ini 0 ya, sampai 1, fungsinya yang ini, yaitu X kuadrat dx. Tambah dari 1 sampai 2, dari 1 sampai 2, fungsinya yang ini, berarti min X plus 2 dx. Berapa ya? Ya, ya, betul. Ya. Bang ini tadi batas kiri, batas kanan, fungsinya fx dx. Batas kiri, batas kanan, fungsinya fx dx. Ini karena fungsinya berbeda, maka dibikin jadi 2. Ya, sama seperti nilai mutlak, kan fungsinya beda, nggak bisa langsung disatukan. Nah, ini kan sama juga karena fungsinya berbeda. Di sini kita dipecah di integral, ya. Sampai bisa nggak? Ada? Oke, berikutnya adalah tadi integral terhadap dx ya. Nah, ini terhadap integral terhadap y. Ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini nih, kan kita susah membuat batas kirinya kan, karena fungsinya nggak beraturan nih. Kita susah batas kirinya, batas kanannya juga susah. Maka ini lebih mudah diintegralkan terhadap sumbu y, terhadap y, dy, integral dy, yaitu yang kanan dikurangi kiri, ya, batas bawahnya ini batas atas. Ya. Kalau bingung cara melihatnya, putarlah kertas kita sendiri, maka akan ngerti. Oh, itu, ya. Nih kalau saya putar ya. Nah, kalau saya putar sama kan dengan integral terhadap dx tadi kan, ya kan? Yang karena yang atas dikurangi yang bawah, batas kiri, batas kanan, jelas batas ini dulu. Jadi yang nggak peraturan itu mewakili dengan fungsi yang diwakili oleh fungsi. Itu makanya kalau orang ditulis dengan cara berbeda, dia bingung, padahal konsepnya sama. Nah, itulah kita orang Indonesia. Kalau orang Indonesia ya, sistemnya apa namanya itu nggak benar dari berapa belas tahun, puluhan tahun yang lalu. Contohnya orang sederhana, dan seolah-olah orang sederhana itu adalah orang yang bisa menyelesaikan persoalan, dan dia rakyat sederhana sama rakyat beda. Nggak bisa membedakan. Kalau saya bilang itu sederhana itu nggak pernah terjadi pada orang miskin. Orang miskin itu wajib sederhana itu, bukan sifatnya, bukan karakter. Karakter sederhana itu hanya pada orang kaya yang bisa hidup di level yang lebih rendah. Itu lebih sederhana. Orang miskin tidak bisa hidup sederhana. Ya, jika saya mungkin orang miskin, saya tidak pernah miskin itu, ya, kira-kira itu.
Nanti lah, belum selesai kuliahnya. Ya, oke. Jadi integral terhadap D, eh, saya tuliskan begini ya. Simpelnya begini. Integral terhadap X tadi adalah integral fx dx. Batasnya juga tadi X sama dengan A, X sama dengan B. Nah, integral terhadap Y, integral fy dy. Batasnya juga Y sama dengan A dan Y sama dengan B. Gitu ya. Nanti akan terlihat tuh bagaimana cara kita mengambil, oh lebih mudah ini terhadap X deh, daripada terhadap Y. Kita ada contoh di ini. Ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita integral terhadap dx bagaimana nih? Ini batas kiri kan? Ya kan? Batas kanannya ini kan? Atas dikurangi bawah kan? Atasnya mana? Ini. Ya kan? Dikurangi bawah. Bawahnya mana? Ini. Gitu. Atas yang ini mana? Ini. Dikurangi bawah. Ini atas, ini bawah. Ini atas, ini bawah. Lebih susah. Tapi kalau terhadap DY lebih mudah. Yang tadi ini saya putar lagi kurvanya. Tuh, terhadap DY, ya kan? Atas dikurangi bawah, ya kan? Batas kirinya ini, batas kanannya, ya kan? Padahal konsepnya sama tadi terhadap DX kan? Ini terhadap DX kan juga ya? Ini terhadap DX, tapi kalau saya putar, jadilah dia terhadap DY. Tuh, jadi bisa melihat dari perspektif yang berbeda tuh. Ini kalau terhadap DX saya bisa Pak, yang tadi yang ilmu yang pertama. Ini kalau diubah jadi terhadap DY, diputar seperti ini. Nah, diputar seperti ini ya bingung dia. Ini terhadap DX atau terhadap DY. Terhadap DX itu atas dikurangi bawah. Atas dikurangi bawah ini atas dikurangi bawah. Ini ada atas lagi dikurangi bawah. Rumit dibagi di sini lagi kiri kanan. Itu atas kurang bawah, atas kurang bawah. Tapi kalau terhadap kanan dikurangi kiri, batas batas bawah, batas atas. Y sama dengan min 2 kan? Y sama dengan min 2, Y sama dengan 1. Dan kemudian yang kanan dikurangi yang kiri. Kanannya apa nih? Parabola, yang ini. Kirinya apa? Yang ini. Berarti kanan dikurangi kiri. Jelas ya? Sekarang saya buat dalam apa? Dalam bentuk integralnya. Ya, kalau ini kan belum dalam bentuk integral, tapi saya bikin dalam bentuk integralnya tadi kanan dikurangi kiri, batas bawah, batas atas. Batas bawahnya min 2, batas atasnya adalah 1. Itu artinya Y sama dengan min 2, Y sama dengan 1. Karena saya integralkan terhadap DY, bukan DX. Ya kan? Kalau DX tadi kan atas dikurangi bawah. Kalau DY kanan dikurangi kiri. Ya. Yang kanannya tadi 3 kurang Y ini, yang ini 3 kurang Y kuadrat. Yang kirinya apa? Bukan Y sama dengan X min 1, tapi Y sama dengan X kurang 1, Y plus 1 sama dengan X. Nah ini dia. Y plus 1. Jadi integral dari min 2 sampai 1, 3 kurang Y kuadrat dikurangi Y plus 1 DY. Karena di sini tidak akan mungkin muncul variabel X. Kalau muncul variabel X berarti salah cara formulanya. Gitu. Kalau dibikin. Ya, itu kan X itu kan FY. Ya kan?
Kalau Y sama dengan F Y. Ya, makanya ditulisnya juga formulanya itu ditulisnya integral Fx dx integral Fy dy. Nah, ini artinya X sama dengan. Ini artinya Y sama dengan. Itu. Arti lainnya di sini tidak boleh ada variabel X. Harus dalam bentuk Y semuanya. Karena diintegralkan terhadap Y. Di sini juga harus variabel X semua. Nggak boleh ada variabel Y. Gitu. Makanya kalau dilihat di integralnya, bentuk integral, nah ini kan ini dy, ini Y semua. Yang tadi dx, X semua. Nggak ada tuh variabel Y-nya. Ini juga sama. Tuh. Ya. Nah, ini juga sama kan? Semuanya adalah variabel. Itu variabelnya pasti X semua. Untuk terhadap dy variabelnya pasti Y semua. Bisa? Nah, kalau bisa, sekarang kita coba. Kalau ini kan terlalu mudah ya. Nah. Terlalu mudah. Oke. Boleh, terlalu mudah. Iya kan, terlalu mudah kan? Saya nggak suruh menghitung, saya cuma suruh bikin bentuk integralnya aja. Ya, coba bikin. Kan terlalu mudah kan? Iya, kalau memperhatikan maksudnya terlalu mudah. Silakan dicoba, biar kita koreksi. Materinya sampai situ aja. Karena tinggal menghitung volume ya.